Saudara-saudara, pada kesempatan ini harusnya saya pagi tadi, tapi karena pagi masih di Surabaya, saya baru tiba dari Surabaya, tadi dari Halim langsung sini. Tapi tidak mengurangi hormat, saya serius, bukti saya serius, saya bikin makanan dan sudah dibagi dan sangat praktis saja, tidak terlalu banyak bicara. Kalau perbandingan antara undang-undang yang dimaksud kita bicarakan sekarang juga sudah saya bicarakan. Saya perbandingkan hal yang satu dengan yang lain secara detail. Gimana saat satu kajiannya, ya kalau dia tuh di halamannya kita menyimak sama-sama dengan baik, yang bicara tentang kelemahan dari undang-undang ini, ya. Map yang dibagikan silakan, ada materi bagi sudah dibuka. Kalau kembali saya menyimak mana? Jadi kalau coba saya, bagaimana ada satu soal, kalau kita bicara nomor ini, kalau tidak jelas, fokus pada sini. Kajian kita, yaitu undang-undang ini tidak mengatur secara tegas dan eksplisit perihal kewajiban memasok, ya, kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation. Jadi tidak ada. Bagaimana undang-undang ada bisa terjadi? Harusnya mengatur kejiwaan dari masyarakat kita Indonesia dalam konteks masalah pertama. Nah yang kelimanya baru yuridis. Justru yuridis itu keributan dalam proses pembentukan ini. Maka DPR ini tidak bermaksud merendahkan mereka. Tidak ada orang yang berkapasitas mempunyai anggota DPR sendiri siapa? Artis. Anggota DPR sendiri pengusaha. Anggota DPR siapa? Mereka yang bermain dalam dunia seperti itu dan bayar. Menang itu karena bayar. KPU bisa dibayar. Saya kemarin caleg dari PKS, dari daerah Bogor. Saya punya kapasitas, saya punya ilmu, tapi saya punya duit. Pasti kalah bos. Kalah dengan itu upret yang nggak itu juga mau apa itu resmi, ya, gimana? Yang nggak bisa bedain? Sekretaris dengan sekretaris. Itu udah nggak bisa pakai. Jadi pendekatan pemilu kita itu juga harus dipikirkan bahwa itu tidak benar, sehingga undang-undang yang diwujudkan, yang diciptakan, yang dibuat oleh parlemen tidak berkualitas, tidak menyentuh substansi psikologis dari kemasyarakatan. Sebagai contoh, akar masalah kita kan Undang-Undang Dasar 45. Di pokok apa yang ada? Pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Pertanyaan seriusnya, undang-undang minerba ini untuk itu kan enggak memasuk dalam kepentingan dalam negeri yang tidak ada. Baru satu ini, belum sampai 11 tahun. Udah masalahnya kursi. Persoalannya kenapa disahkan sudah kalau dari tahun 2009 sampai sekarang masih ada ya, kok masih gitu lagi? Terakhir 2022 bertahan saya apa kapasitas dia
dari satu situasi yang juga diterima dia. Apalagi berada di dia perusahaan cuma klaim-klaim tapi gak punya uang. Yang jadi jaminannya miliar banyak tidak punya. 15 miliar yang ngasih siapa? Obligasi, itu dengan obligasi, dijual obligasi ke luar negeri, tidak butuh duit. Padahal dia dapat orang. Nggak punya orang, jaminannya IUP itu. Itu sudah fakta. Fakta ada menyatakan kenapa itu terjadi. Iya. Ya itu anak-anak muda nggak bisa salah ya, bukan mengganggu, dia bekerja. Ada pasalnya KUHP, jadi mulai pasal 50 KUHP orang-orang yang menjalankan atas dasar perintah tidak pidana. Jadi penting buat polisi, buat aparat, nggak boleh alasan atas perintah komandan, nggak boleh. Enak aja kemudian dia nggak bisa. Dia harus cerdas sebelum menjalankan perintah atasannya, dia dulu melanggar undang-undang. Tapi kan itu kita susah kalau ini belum. Kalau masuk aja ya, robok. Bahkan yang punya ijazah aja bisa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi oleh karena itu kita nggak usah dulu berusaha marah-marah. Apa yang kita bisa lakukan? Tawaran saya tadi dalam konteks keilmuan, saya udah bikin buku namanya Osmobilir. Di sini ada sahabat saya Yusuf Joko. Sebelum kita resensi kita bikin juga. Udah saya baru musim kemarin, mungkin yang dalam itu ada beda. Udah ikut pada datang, kalau bukunya di Sabari itu, cara berpikir itu menentukan perubahan. Tidak bermaksud klaim, tapi lihat fakta. Profesor A, Profesor B, Profesor Situlan ini banyak. Tapi tanya sama mereka. Ada punya teori. Profesor saya masuk kurang teorinya